Assalamualaikum guys, baik lagi bareng gue di sini. Sorry guys, hari ini gue nggak mau basa-basi ya. Kita langsung saja ke cerita filmnya. Film ini berjudul The Cellar tahun 2022. Pada suatu hari, keluarga Brian Woods membeli sebuah rumah tua sekaligus bersama dengan isinya. Rumah yang besar itu dia beli dari hasil sebuah lelang. Di hari itu semua keluarganya berpindah ke rumah baru mereka. Brian dengan istrinya Keira dan kedua anaknya Ellie dan Stephen. Namun Ellie, anak pertama mereka, nampaknya kurang begitu suka dengan kepindahan mereka ke rumah barunya. Karena itu menjauhkan dia dari teman-temannya. Ditambah lagi aura suasana rumahnya yang dirasa kurang nyaman, lembab seperti kahiuman. Di sana Ellie melihat ada sebuah lukisan tua yang menurut Ellie itu menambah cita rasa horor di rumah mereka. Diketahui kalau dia adalah John Peterstone, pemilik rumah itu sebelumnya. Tapi Keira meyakinkan kepada Ellie kalau nantinya Ellie akan terbiasa. Mereka melihat ke setiap ruangan yang ada. Ada salah satu pintu menuju ruangan bawah tanah yang membuat Ellie merasa aneh. Seperti ada dorongan kuat untuk Ellie ingin masuk dan membuka pintunya. Dan isi di dalam ruangan itu hanyalah sebuah gudang kosong yang kotor. Tapi Ellie merasa ada yang aneh di dalam sana. Ellie yang terakhir keluar dari sana, namun tiba-tiba saja pintunya tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Awalnya mereka mengira mungkin karena terkena angin. Namun Brian yang mencoba membukanya, dia pun justru tak bisa untuk membuka pintu tersebut. Di dalam Ellie merasa seperti ada yang mendekatinya. Dan itu membuat dia menjadi panik ketakutan. Tapi untung saja pintu itu berhasil Brian buka. Dengan kejadian tersebut, menambah Ellie semakin tidak betah untuk tinggal di sana. Keira lagi-lagi datang untuk menenangkannya dan merayu Ellie karena nanti di malam hari Brian dan Keira akan pergi ke kantor karena ada meeting penting yang harus mereka lakukan. Walaupun Ellie yang awalnya tidak mau, tapi sebagai anak yang baik, Ellie akhirnya menuruti apa saja yang disuruh oleh ibunya. Jujur saja guys, Keira ini sangat melarang Ellie untuk bergaul di luar rumah. Ibunya sangat protektif kepada Ellie dan terkadang itu malah membuat Ellie merasa terkekang. Di malam harinya Ellie dan adiknya Stephen, mereka berdua melihat ada sebuah player musik piringan hitam. Untuk mengisi kegabutan mereka, Ellie mencoba untuk memutarkannya. Namun yang terdengar hanyalah suara seseorang yang menyebutkan sebuah angka-angka seperti sebuah rumus. Lalu dimulai hitungan 1 dan seterusnya. Merasa tak ada gunanya, Ellie pun mematikan dan menyuruh Stephen untuk pergi tidur. Ellie tak sadar dengan dia menyalakan piringan hitam itu, dia sudah membuka jalan bagi sesuatu yang gaib untuk masuk ke alam manusia. Dan tiba-tiba lampu di rumahnya itu mati dengan sendirinya. Keira masih berada di kantor bersama dengan Brian dan para rekan kerjanya. Tak lama kemudian terdengar suara handphonenya kalau Ellie yang menghubungi ibunya itu. Ellie memberitahukan kalau lampu di rumahnya mati. Dia tidak tahu saklar utama yang ada di rumah tersebut. Ibunya mengarahkan Ellie untuk pergi dan masuk ke ruangan bawah tanah itu. Tentu saja Ellie tidak mau untuk pergi ke sana. Dia takut kalau harus pergi sendirian. Namun Keira meminta untuk Ellie tidak manja dan mencoba untuk bersikap dewasa. Ibunya akan terus membimbing untuk Ellie masuk ke ruangan bawah tanah itu. Karena terpaksa, akhirnya Ellie mau tidak mau masuk ke ruangan bawah tanah. Ibunya tahu kalau di ruangan itu ada 10 anak tangga. Di tangga ke-10 saklarnya ada di sana. Ellie pun lalu mencobanya dan Ellie menghitung di setiap langkah kakinya. Namun setiap langkah demi langkah justru Ellie semakin merasa sangat ketakutan. Bahkan dia sudah tidak bisa lagi memendung air matanya. Dan di langkah terakhir di tangga ke-10. Justru dia malah seperti terjatuh. Ibunya yang mendengar Ellie menyebut angka 10 mengira Ellie sudah sampai dan menemukan saklarnya. Namun justru terdengar Ellie masih saja terus menghitung ke angka selanjutnya. Merasa aneh karena di ruangan itu sudah tidak ada anak tangga lagi. Keira langsung panik dan segera pulang. Sesampainya mereka di ruangan itu, ternyata Ellie yang sudah tidak ada di rumahnya lagi. Keira dan Brian memanggil bantuan pihak kepolisian. Pencarian Ellie melibatkan banyak orang-orang.
Dan di pagi harinya, pencarian dilanjutkan menelusuri ke dalam hutan. Namun sayang, tak ada tanda-tanda atau jejak Ellie yang mereka temukan di sana. Keira mengira kalau Ellie kabur dari rumah. Brian dan Keira sama sekali tidak curiga terhadap apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Dari semuanya kejadian itu, Keira menyebarkan brosur-brosur menempelkan gambar Ellie di jalanan. Dia juga mencari berbagai informasi dari mana saja terkait Ellie yang menghilang dan melihat sosial medianya Ellie. Namun saat itu Keira mulai merasa curiga terhadap rumah yang mereka tempati. Karena jujur saja mereka tidak tahu secara detail sejarah dari rumah tersebut. Dia pun browsing-browsing di internet mencari tahu arti kata yang ada di depan rumahnya. Keira juga menanyakan kepada Stephen apa yang Ellie lakukan sebelum Ellie menghilang. Stephen menjawab yang dia ingat kalau Ellie sempat memainkan piringan hitam itu. Keira tidak curiga dengan piringan hitamnya dan melanjutkan pencariannya di internet. Keira mulai menyelidiki isi di dalam rumah mereka. Ada beberapa simbol aneh yang nampak di atas pintu. Dan di dalam ruangan bawah tanah, Keira menemukan ada sebuah huruf dengan kombinasi angka, seperti sebuah rumus matematika. Di sana juga dia melihat banyak gambar-gambar tengkorak manusia. Singkat cerita, karena kecurigaan Keira melihat angka-angka yang dia temukan di ruangan bawah tanah itu, dia juga memperlihatkannya kepada Brian. Tapi Brian menganggap tak ada hubungannya semua itu dengan kaburnya Ellie. Brian masih beranggapan kalau Ellie kabur dari rumah. Hampir di setiap pintu kamar ada berbagai simbol-simbol. Ellie memfotonya dan meminta mencari tahu soal simbol-simbol itu kepada salah satu temannya. Beberapa saat kemudian diketahui kalau itu adalah sebuah huruf Ibrani. Dan kalau digabungkan menjadi sebuah kata, Leviathan, yang artinya makhluk laut mitologi Yahudi. Semakin Keira memperdalam dalam investigasinya, semakin dia banyak menemukan hal-hal baru yang mulai terungkap sejarah dari rumah tersebut. Dia pun menyelidiki sesosok John Peter Stone, pemilik rumah sebelumnya. Dan ditemukan sebuah artikel yang menyatakan soal misteri hilangnya semua keluarga John Peter Stone, kecuali putrinya yang masih ada sampai dengan sekarang. Keira datang ke sebuah kampus menemui Dr. Finet, seorang guru besar matematika. Namun sayang, dia tidak ada di sana. Hanya ada dokter pengganti yang bernama Remy. Keira lalu memberikan angka-angka itu kepadanya untuk mencari tahu rumus apa itu sebenarnya. Remy meminta waktu untuk dia mempelajari rumus tersebut karena dia juga baru pertama kali melihat rumus itu. Dan dari hasil penelitian Remy ternyata itu adalah sebuah rumus cabang matematika guys yang tercipta pada abad ke-12. Rumus yang belum terselesaikan. Dan kalau diurutkan, rumus itu hanya kelanjutan untuk hitungan setelah angka 10, 11, 12, dan seterusnya. Di sini Keira langsung teringat kalau itu merujuk ke 10 anak tangga yang ada di ruangan bawah tanah. Dan rumus itu membuka gerbang ke dimensi lain untuk melanjutkan hitungan setelah angka 10. Itulah kenapa rumus tersebut tertulis di lantai setelah anak tangga ke-10. Waktu Ellie turun dari 10 anak tangga pada malam itu, dia masih melanjutkan hitungannya. Yang padahal kalau di dunia nyata, anak tangga tersebut hanya ada 10. Ellie masih menghitung setiap langkah kakinya karena dia sudah memasuki ke dimensi berbeda. Dan yang dia lihat itu masih panjang guys. Jadi guys, anak tangga itu kalau di dunia nyata memang ada 10 anak tangga. Namun ternyata tangga itu masih panjang dan ada kelanjutannya. Dan untuk melanjutkan ke tangga 11, 12 dan seterusnya, itu berada di dimensi berbeda dengan manusia. Jadi posisi Ellie sekarang dia tersesat ke dimensi berbeda. Dan dia masih menghitung langkah kakinya itu sampai dengan sekarang. Perlahan Keira mulai bisa menemukan jawaban di setiap teka-teki yang ada. Hanya Keira belum menemukan jawaban kenapa Ellie bisa masuk ke dimensi itu. Di lain sisi, Stephen seperti terpengaruhi oleh sesuatu. Dia berjalan ke arah ruangan gelap. Lalu tiba-tiba piringan hitam itu seperti ada yang menggerakkan dan hidup dengan sendirinya. Stephen melihat ada Ellie di dalam sana yang sudah lusuh. Dan di ruangan itu, Brian menemukan handphonenya Ellie yang terjatuh. Hi Keira, Rob Clayton here. I've tracked down Rose
Dari seorang pengacara, Keira mendapatkan kabar soal keberadaan putrinya John Peterson yang selama ini masih hidup. Keira pun segera menemuinya. Dia yang bernama Rose Peterson. Keira menceritakan soal Ellie, anaknya yang hilang di rumah itu. Tapi Rose hanya terdiam saja sambil menuliskan Leviathan. Dan di sini Rose akhirnya mengungkapkan soal iblis yang dibawa oleh ayahnya John Peterson ke dunia manusia. John sendirilah yang membuka portal tersebut. John Peterson sendiri adalah seorang ilmuwan matematika. Namun justru saking jeniusnya John dari hitungan matematika itu, dia bisa menciptakan sebuah rumus atau mantra yang bisa memasuki ke dimensi gaib. It's not just the cellar. It's the... Brian mencoba membantu untuk menyelidiki huruf-huruf itu yang ada di rumahnya. Sampai Brian akhirnya menemukan jawaban kalau ternyata huruf tersebut bisa juga berbentuk segitiga. Dan kalau disatukan itu menjadi sebuah simbol pentagram atau lambang iblis Baphomet. Iblis berkepala kambing. Stephen yang di malam itu sedang memainkan mainannya. Namun mainan tersebut justru malah masuk ke ruangan bawah tanah. Keira mengurutkan kejadian setelah hilangnya Ellie dan dia teringat soal piringan hitamnya. Dan akhirnya dia pun mencoba untuk memutarkan piringan hitam tersebut. Dan suara itu adalah persamaan rumus yang ada di ruangan bawah tanah. Namun justru itu mempengaruhi Stephen yang berada di sana. Stephen tak sadar kalau sudah ada sesosok makhluk yang mengawasinya. Dan kini suasana di rumah itu berubah. Lampu yang tiba-tiba padam. Mereka yang mendengar teriakannya Stephen. Check upstairs. Tapi untung saja mereka menemukan Stephen. Namun kondisinya yang sudah pucat. Keira juga melihat sudah ada simbol pentagram di dadanya. Tapi tak lama kemudian dia berubah kembali dan melanjutkan menghitung. Di saat bersamaan Brian juga kini yang sudah terpengaruhi oleh si iblis. Dia juga komat kamit sambil menghitung angka. Lalu terdengar ada suara kaki melangkah dari ruangan bawah tanah itu. Keira bersembunyi. Namun tiba-tiba makhluk itu sudah ada di hadapannya sekarang. Dan saat dia akan masuk ke ruangan bawah tanah, kini terlihat sudah berubah. Tangga itu ternyata masih panjang guys. Dan terlihat juga ada pintu di sana. Keira berada di dimensi berbeda, di mana itu sudah bukan di dunia manusia lagi. Dia mengikuti ke sebuah lorong dan lorong tersebut menembus ke sebuah tempat di mana sudah banyak orang-orang di sana. Mereka berjalan sambil menghitung. Masing-masing orang menghitung angka yang berbeda-beda. Bahkan terdengar beberapa orang sudah ada yang menghitung sampai miliaran. Ternyata bukan hanya keluarga Brian saja yang hilang. Banyak sudah keluarga-keluarga lainnya yang terjebak dan berada di dimensi yang berbeda sejak dari dulu. Keira satu-satunya orang yang masih waras berada di tengah-tengah orang sakit. Dia seperti berada di alam barca, di sebuah gurun pasir yang sangat luas. Tapi di sana dia melihat tanda tato di salah satu kaki orang-orang itu. Dan ternyata itu adalah Ellie. Dan saat itu Ellie sudah menghitung langkah kakinya. Dia sudah mencapai di angka 3.023 langkah. Keira pun memanggilnya, namun Ellie sudah tak sadarkan diri lagi. Dia juga bahkan sudah tak mengenali ibunya sendiri. Keira lalu membawa Ellie untuk pergi dari sana dan kembali melalui jalan tangga itu. Namun si iblis tak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia masih mengejar. Tapi Keira berhasil menghindarinya dan berhasil membawa Ellie kembali ke dunia nyata. Lalu mengunci kembali ruangan bawah tanah itu. Brian dan Stephen pun sudah tersadar. Dan akhirnya Ellie pun kini sudah tersadar kembali. Perjuangan Keira untuk menemukan Ellie tak sia-sia. Mereka pun kini kembali bersama. Namun mereka yang akan pergi dari rumah tersebut. Dan saat Keira membuka pintunya, ternyata terlihat ada sebuah tangga. Mereka masih berada di alam gaib.
bersama orang-orang lainnya yang masih terjebak di sana. Ellie, Brian, dan Stephen mulai menghitung langkah kakinya kembali. Dan pada akhirnya Kyra pun sudah terjebak dan tak bisa kembali ke dunia manusia. Dan sampai pada saat ini, rumah tersebut tak pernah gagal dalam memangsa korban-korbannya. Hanya satu yang berhasil selamat dari rumah itu, yaitu Rose Peterstone, alias anak dari John Peterstone. Oke guys, jadi kurang lebih begitulah ceritanya. Ini film horor berdasarkan hitung-hitungan matematika ya guys. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Salam dari saya dan bye-bye.